Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Menyambung video sebelumnya, pembahasan tentang Satria Piningit Imam Mahdi part 1. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan Satria Piningit Imam Mahdi part 2. Mungkin ini adalah konten yang terakhir saya buat karena ini hanya sebagai edukasi aja, bahwasanya video ini semata-mata dibuat hanya untuk informasi dan edukasi kepada para seluruh pecinta Imam Mahdi. Kemarin kita telah membahas tentang bahwa siapa itu Imam Mahdi dan siapa itu Dajjal. Ya. Rasulullah pernah mengabarkan tentang hadis-hadis akhir zaman. Ya. Saat ini kita hidup di akhir zaman, saudara-saudaraku. Sayangnya banyak sekali manusia yang terlena, seolah-olah ini kita hidup abadi, masih lama. Tidak, kita hidup di penghujung akhir dari dunia, karena wujudnya atau munculnya keberadaan Dajjal Imam Mahdi itu adalah tanda sebagai kiamat wusta, menengah, untuk menuju kiamat kubro. Karena kiamat itu datang secara tiba-tiba. Jadi kiamat itu ada tiga menurut pendapat saya. Kiamat itu ada tiga. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat wusta, menengah, yang ketiga kiamat kubro, kiamat besar, akhir daripada kehidupan alam semesta. Jadi Imam Mahdi dan Dajjal ini adalah tanda bahwasanya kita harus waspada. Makanya saya buat konten ini untuk mengingatkan saudara-saudaraku kaum muslimin maupun siapa saja rakyat Indonesia yang ada di seluruh penjuru negeri, waspada dan bersiap-siaplah, karena orang cerdas, kata Rasulullah, bukan karena akal dan gelarnya dia yang seabrek-abrek, profesor dokter, bukan. Kata Rasulullah, orang cerdas adalah orang yang mengingat akan kematian. Jadi maksudnya adalah dia persiapkan dirinya bahwa dunia ini tidak abadi. Apa yang harus kita bawa untuk akhirat nanti? Itu. Jadi orang yang cerdas itu bukan mendapatkan gelar dokter, profesor, insinyur, dokter Andes, ya. Itu hanya gelar duniawi. Karena Rasulullah aja dipilih menjadi seorang Rasul dan Nabi tidak punya gelar. Ya, beliau orang biasa yang dianggap oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Ya, pada saat itu pemerintahnya ini rezim Quraisy. Dia dianggap orang biasa. Tapi beliau langsung dapat gelar dari Allah yang ditunjuk sebagai seorang nabi dan rasul. Demikian juga Imam Mahdi atau Syekh itu dapat gelarnya dari Allah, bukan dari universitas atau perguruan tinggi, ya. Makanya nanti ketika Imam Mahdi zuhur, wujud, tampil di hadapan publik, banyak yang nggak mau mengakui. Karena apa? Dia bukan dari golonganku, ya. Kata orang Muhammadiyah, dia bukan dari golonganku. Imam Mahdi harus dari Muhammadiyah, Imam Mahdi harus dari NU, Imam Mahdi harus dari partai politik saya atau dari ormas tertentu. Tidak, ya. Masing-masing bahkan dari agama lain pun mengklaim bahwa Imam Mahdi akan keluar dari agama mereka. Ketahuilah bahwa Imam Mahdi atau Satria Piningit ini, atau yang disebut Natul Adil, dan apapun gelar-gelarnya, itu untuk kemaslahatan rakyat Indonesia dan rakyat seluruh dunia. Ya, makanya ketika Imam Mahdi muncul di permukaan, tampil di depan publik dengan membawa panji-panji ar-royah dan al-liwa ini, sebutannya apa? Ya, maka dia akan dicap sebagai teroris, radikal, intoleransi, dan lain sebagainya. Maka waspada saudara-saudaraku, fitnah akhir zaman ini sungguh luar biasa. Maka saran saya, ya, untuk bisa selamat dari fitnah Dajjal itu apa? Ya, untuk bisa selamat dari fitnah Dajjal nanti kita bahas, ya.
bongkar konspirasi Dajjal dan pengikutnya. Ya, Dajjal dan pengikutnya merancang dan mengarahkan manusia untuk mengikuti aturan-aturan yang mengedepankan logika, ya, dan menjadikan manusia itu selalu hibud dunia atau materialis dan menghilangkan spiritualis atau agama. Dajjal itu ciri-cirinya seperti itu, ya, merancang bagaimana supaya manusia selalu berpikir dengan akalnya. Maka Imam Mahdi datang untuk menyeimbangi, ya, rancangan-rancangan mereka dan serangan-serangan pola pikir mereka terhadap seluruh umat manusia, khususnya terhadap umat Islam. Bahwa sebentar-sebentar, mana buktinya, mana datanya, nggak masuk akal. Padahal Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, bahwa tidak selamanya kebenaran itu harus dengan logika. Ya. Nah, kalau saudara-saudara suka menyaksikan konten-konten yang bernuansa ilmiah, banyak ya. Coba tonton aja kontennya Refli Harun yang berdialog bersama Kombes Dharma Pangrekun, ya. Beliau saat ini polisi aktif berbintang 3. Beliau banyak sekali membongkar dan membahas tentang konspirasi akhir zaman. Di antaranya tentang Dajjal. Bahwa semua ini, kehidupan kita ini semua udah di style by design. Bagaimana mereka menanamkan chip di tubuh manusia, gerak-gerik kita, ya, keberadaan kita semua dipantau, ya. Makanya kenapa Imam Mahdi tidak dibaiat secara zahir di depan Ka'bah? Karena sudah dirancang. Kalau seandainya Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah, ada CCTV ada di sana di mana-mana. Pasti udah ditembak. Nah, makanya untuk bisa memahami hadis-hadis akhir zaman itu ada yang bisa dipahami secara nyata, ya, bisa dilihat secara tekstual, bisa juga di hadis Rasulullah itu berbau rahasia, ya. Ada juga rahasia di belakang rahasia. Maka disinilah umat Islam harus jeli memahami pesan-pesan Rasulullah, indikasi-indikasi tentang akhir zaman. Ada rahasia di balik rahasia, yang bahkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh umat Islam lebih tahu dibanding umat Islam itu sendiri, karena mereka mau mempelajari Al-Quran dan hadis, ya. Coba tonton aja dialognya, podcastnya Refli Harun dengan Kombes Dharma Pangrekun, ya, polisi aktif beliau masih ini, luar biasa, ya. Sekedar untuk wawasan aja, ya. Bahkan hal ini, ya, bahwasanya Dajjal itu menggunakan teknologi sebagai sarana, ya, untuk apa? Untuk menyebarkan ajarannya dan sihirnya serta hipnotisnya yang canggih. Di antaranya adalah melalui internet, ya, media elektronik, ya. Bagaimana Dajjal, ya, dalam sekejap bisa mendatangi rumah Anda. Ya, ini teknologi. Anda bisa berkomunikasi, kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita, teman kita yang ada di Amerika dalam waktu sekejap. Makanya saya bilang tadi di video awal, di antara teknologi Dajjal adalah Android yang kita pakai saat ini dan internet. Ya, luar biasa. Mereka sudah merancang untuk memata-matai, menghancurkan kelompok Imam Mahdi, bahkan imam sendiri akan dibunuh karena orang ini berbahaya. Karena beliau ini di atas rata-rata pada umumnya. Umat Islam banyak, kalian banyak, kata Rasulullah nanti di akhir zaman.
tapi kalian bagikan buih. Maknanya apa? Banyak tapi tak berkualitas. Ya. Jerat-jerat Dajjal diantaranya adalah dengan menyebarkan 3S: song, sport, seks, dan yang terakhir narkoba. Bagaimana sekarang para orang-orang barat ya, non muslim, kalau bahasa kasarnya orang-orang kafir itu ya, menjadikan lagu sebagai hiburan yang membuming di setiap rumah-rumah kalian. Ya. Jarang sekali sekarang kita seperti di zaman tempo dulu. Saya hidup di tahun 90-an ya, masih ada dulu. Setiap kali saya lewat masih ada orang yang ngaji, suara lantunan Al-Quran masih terdengar habis subuh itu di rumah-rumah. Sekarang apa yang terjadi? Lagu, suara TV. Ya, kemudian bagaimana Dajjal dan pengikutnya itu merusak umat manusia dengan apa? Sport, olahraga. Ya. Bagaimana mereka mengadakan olahraga besar-besaran, Piala Dunia, ya. Dia habis-habisan tungguin, tapi begitu subuh datang lewat. Ya. Ingat dunia tapi lupa Allah. Yang ketiga dengan seks. Bagaimana sekarang seks bebas dilaksanakan, dilakukan atas dasar suka sama suka. Silakan. Bagaimana orang saat ini melakukan seks bebas di mana saja berada. Ya. Bahkan sekarang yang kita khawatirkan adalah anak-anak generasi kita, bagaimana mereka mengekspos pornografi di YouTube secara vulgar yang bisa diakses oleh siapa saja. Ya. Ya. Sekarang nggak ada malu-malunya, benar kata Rasulullah, di akhir zaman nanti manusia berhubungan intim, ya, berhubungan seks itu di tengah jalan tanpa malu-malu. Dan bagaimana juga di video porno juga ditampilkan seks bersama-sama, seks berjamaah. Ya. Bahkan fenomena-fenomena kayak gituan sudah menjadi biasa, bahkan diekspos untuk dijadikan uang, dieksploitasi. Bagaimana juga korupsi, ya, dilakukan secara berjamaah. Ya kan? Bagaimana kelakuan LGBT, ya, terang-terangan, ya, melakukan pernikahan secara berjamaah, dilakukan dengan terang-terangan. Maka tak heran kalau seandainya Allah menurunkan azabnya juga secara bersamaan. Sekali nyabut nyawa jamaah. Karena kelakuan-kelakuan manusia biadab juga. Di Indonesia saja ada peristiwa korupsi berjamaah. Maka sekali mencabut nyawa para malaikat secara berjamaah. Dengan apa? Ya dengan bencana, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung. Bahkan yang hebohkan terakhir-akhir ini, ya alhamdulillah sudah lewat untungnya ya, COVID-19. Bagaimana COVID virus itu membunuh manusia secara perlahan. Itulah yang disebut dengan senjata biologis. Ya, umat manusia ini akan dihancurkan oleh para elit dunia global. Ya, otaknya siapa? Para dajjal. Saya sudah bilang, kata Rasulullah, nanti para dajjal itu akan nongol. Apalagi kita mendengar ahli spiritualnya saat ini sudah keluar dajjalnya di Israel. Lihat YouTube, lihat kontennya. Namanya saya lupa itu, masih muda orangnya. Tapi konon katanya matanya sebelahnya itu emang nggak bisa melihat, tapi seperti biasa. Sakti. Imam Mahdi nggak sakti, ya. Imam Mahdi nggak punya kesaktian seperti yang Anda bahas di konten-konten. Sakti mandraguna, punya keris, nggak ada itu. Ya. Maka harus bisa. Maka nanti di umat akhir zaman banyak umat Islam yang tertipu dengan penampilan Dajjal dan Imam Mahdi. Karena apa? Imam Mahdi tidak mau bawa kesaktian, dia nggak sakti. Rasulullah aja ketika perang berdarah
Apalagi Imam Mahdi yang bukan nabi, hanya seorang waliullah. Ya. Jatuh aja, giginya patah, tergores aja luka. Ya. Maka hati-hati dan waspada di dalam mensikapi atau mengenali, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, al-haq dan yang batil. Ya. Ya, kemudian ya bagaimana nih solusinya ya untuk bisa menghalau fitnah-fitnah akhir zaman ini, Dajjal dan para pengikutnya. Belum lagi nanti Ya'juj Ma'juj. Bahkan saya informasikan Ya'juj Ma'juj itu sudah ada juga. Cuma umat Islam nggak paham. Bukan berarti saya sok paham, lebih paham, tidak. Tapi saya selalu listening, learning, and watching apa yang terjadi di dunia ini. Ya. Solusi seperti apa? Saya hanya berbagi. Solusinya adalah jangan lupakan Allah. Benar kata Rasulullah, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu sisanya orang beriman. Baca doa yang saya bunyikan nih, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min syarri fitnatil mahya wal mamati min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan surat Al-Kahfi ayat pertama sampai 10 di ayat pertamanya. Yang terakhirnya 10 terakhir. Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 12. Ya, yang terakhir surat Al-Kahfi itu dari 10 yang terakhir, 10 terakhir. Dari Afahasiba. Ya. Itu. Kenapa Rasulullah masyarakat kalau bisa umat Islam harus membaca surat Al-Kahfi? Karena itu pembeda. Kalau Anda tajam mata batinnya, ketika kita membaca surat Al-Kahfi, maka aura energi, medan elektromagnetik kita tidak dikuasai oleh sihir mereka. Karena medan elektromagnetik Dajjal itu ada di seluruh dunia ini. Ya. Maka ketika Anda baca surat Al-Kahfi, terpisah dia, bagikan minyak dan air. Itu. Ya, ini berdasarkan hasil analisa mata batin saya. Mungkin para ulama, para wali-wali Allah tahu ini. Maka jangan remehkan doa. Ya. Saya hanya sayang aja berbagi. Kasihan saya. Ya, bagaimana Imam Mahdi ya, seorang diri menjadi seorang petarung, fighter dunia gaib. Bagaimana dia susahnya menahan serangan-serangan para dajjal. Saya sudah bilang para dajjal itu pengikutnya diantaranya para ulama. Memang dajjal ini sudah 30 orang, tapi yang super-supernya satu persatu meninggal seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Dajjal supernya ada, yaitu mana orang Yahudi. Lihat di TV. Ya. Baca surat Al-Kahfi. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya. Kemudian cari dan pelajari informasi tentang hadis akhir zaman, ya. Supaya apa? Supaya kuat. Kita punya imun. Ya, belajar sama siapa? Para ulama-ulama pewaris Nabi. Siapa mereka? Ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di dalam menegakkan syariat Islam dan berprinsip kepada Al-Quran hadis. Maka kata Rasulullah, peganglah Al-Quran hadis. Maksudnya apa? Rujukannya hukum itu Al-Quran hadis, bukan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Ya, bila perlu gigit dengan gigi geraham. Karena orang jujur dan orang yang memegang akidahnya dengan baik dan benar, menjalankan agama dengan baik, bagikan bara api nanti. Itu tidak bohong dan dirasakan oleh umat Islam yang istiqomah. Ya. Karena ulama itu, wali-wali Allah itu ada dua. Ada ulama yang baik, yang kedua ada ulama yang jahat. Ada wali Allah, ada wali setan. Ya. Kita kembali ke pembahasan Satria Peringkat atau Imam Mahdi. Dari golongan mana Imam Mahdi itu? Dari suku mana? Dari ras mana?
dari ormas mana, dari partai mana, dari negara mana. Dalam video saya sebelumnya bahwa Imam Mahdi berasal dari Indonesia. Namanya Muhammad Abdullah. Nama Muhammad Abdullah itu nama di langit. Ya, sebagaimana nama para nabi-nabi. Anda taunya nabi-nabi itu Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Isa, Muhammad ya. Itu nama langit. Nabi Muhammad itu nama di dunia. Nama di rohnya, nama di langitnya Ahmad. Sebagaimana saya informasikan, yang tahu Isa alaihissalam adalah Al-Mahdi. Isa alaihissalam itu namanya di dunianya Ramdan Torik. Begitu juga Imam Mahdi. Imam Mahdi itu punya nama di langit atau nama roh. Ya, kalau ulama, ada salah satu ulama yang tahu tentang ilmu kayak gini, itu namanya Muhammad Abdullah. Tapi nama di dunianya ada. Pengen saya kasih tahu. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Namanya Muhammad Abdullah, di dunianya adalah Muhammad. Nungguin ya? Tidak. Just kidding, bercanda. Ya. Keberadaan Satrio Piningrat atau Imam Mahdi itu perlu diketahui ya. Imam Mahdi sudah ada dan keberadaannya menjadi batu ujian dan cobaan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Apakah Imam Mahdi diakui oleh orang-orang yang beriman, atau semakin kafir, atau semakin beriman, atau dia diingkari, atau diikuti, atau dia abai? Ya. Maka pelajari hadis Rasulullah. Imam Mahdi itu adanya di panji-panji hitam. Maka jika kalian melihat panji-panji hitam, maka berbaiatlah, Imam Mahdi ada di sana. Tanpa Anda sadari. Ya. Apa sih itu baiat? Baiat itu janji sumpah setia. Kenapa Imam Mahdi nggak mau dibaiat? Pertanyaannya, kenapa Imam Mahdi nggak mau dibaiat? Karena Imam Mahdi tahu tugas dan tanggung jawabnya berat. Ya. Apalagi yang mengaku Imam Mahdi saat ini banyak. Yang merasa pintar, banyak profesor, banyak dokter Andes, banyak orang-orang pejabat-pejabat negara yang hebat-hebat. Masa sih dia sih Imam Mahdinya? Nggak percaya saya. Kok bukan dari partai saya ya? Kok bukan dari ormas saya ya? Kok bukan dari suku saya ya? Kok bukan dari negara saya ya? Saya menolak. Pasti itu. Kenapa Imam Mahdi nggak mau dibayar? Karena banyak pertentangan. Makanya Imam Mahdi menyatukan antar ras dan golongan. Jangan khawatir, jika khilafah berdiri, rakyat Indonesia akan dinaungi. Islam datang rahmatan lil alamin, bukan sebagai pembunuh atau pembantai. Yang ada Islam dicaci maki, dicap teroris, intoleransi, radikal. Karena apa? Karena framing media informasi. Yang menguasai siapa? Dajjal dan para pengikutnya. Satu lagi, Dajjal ya, menyerang manusia dengan uang. Dengan uang. Segala sesuatu dengan uang pasti beres. Pelajari fenomena alam ini. Ya. Bagaimana perang Ukraina dan Rusia menyerang Ukraina. Bagaimana Rusia dikeroyok oleh NATO. Bagaimana Presiden Ramzan Kadyrov dilibatkan dalam perang Rusia. Politik bicaranya. Ya, itu salah satu fenomena akhir zaman. Kedepannya, setelah Imam Mahdi dan Isa alaihissalam muncul, akan ada peristiwa yang lebih besar dari tidak seperti yang Anda bayangkan. Karena peristiwa akhir zaman itu tidak bisa diduga.
Mungkin sudah banyak yang tahu peristiwa munculnya Satu Republik Imam Mahdi, udah banyak. Tapi percayalah, Anda akan menyaksikan kejadian yang besar. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Ya. Lalu solusinya apa Imam Mahdi dan pasukannya untuk membenahi semua ini? Cuma dua, SDM dan sistemnya. Lihat sistem negara kita, demokrasi, ya, demokrasi. Kalian banyak, tapi kalian bagaikan buih, nggak berkualitas. Demokrasi yang selama ini dipercaya sebagai sistem politik terbaik yang akan mewadahi aspirasi rakyat katanya, pada kenyataannya bohong belaka. Rakyat hanya diperhatikan pada saat kampanye atau sebelum pemilihan. Itulah tebar pesona, pencitraan. Umat Islam di Indonesia mayoritas. Begitu mau kampanye copres-capres, ya, umbar janji. Setelah menjadi pejabat, ingkar janji. Pada kenyataannya, anggota yang terpilih ini, kepala daerah, anggota legislatif, dan bahkan presiden, lebih memperhatikan pada penyokongnya. Lahirnya undang-undang liberal dalam lembeknya pemerintahan di hadapan perusahaan yang asing seperti Freeport dengan dalih investasi TKA. Anda menyaksikan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Morowali, ya, bagaimana TKA asing, ya, mendominasi, bahkan terjadi kerusuhan. Bagaimana dengan pemerintah? Dalam demokrasi tidak ada namanya kedaulatan rakyat, yang ada adalah kedaulatan para pemilik modal. Oleh karena itu, wahai saudaraku, himbauan saya, tidak ada pilihan kecuali dengan Islam, yaitu dengan syariat dan khilafah. Jadi Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Selamatkan Indonesia dengan syariat Islam dan khilafah. Wahai para penindas kebenaran dan keadilan, tunggu, sang penegak keadilan akan datang. Wahai para pengikut Dajjal, tunggu, aku datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.